Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Pontianak 104,2 FM yang mendengarkan siaran Lentera Minggu Katolik ini, baik di media streaming, di YouTube RRI, di Facebook RRI, dan juga di aplikasi streaming dimanapun berada. Kita akan lanjutkan arti panggilan. Panggilan atau vocation dalam bahasa Inggris berasal dari kata lain vocare yang berarti memanggil. Allah pertama-tama memanggil kita secara pribadi untuk menjadi anaknya melalui sakramen baptis. Beberapa orang yang dibaptis itu dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai iman atau religius. Sebagian lagi dipanggil untuk memberikan hidup melalui sakramen perkawinan. Oleh karena itu, hidup perkawinan juga adalah sebuah panggilan dari Allah. Menurut namanya sendiri di dalam keluarga, setiap orang dipanggil sesuai dengan namanya. Terutama jika ada anak-anak di dalam keluarga, orang tua membuat keputusan penting ketika memilih dan memberi nama kepada anak-anak. Dan dengan nama itu anak-anak akan dipanggil sepanjang hidup mereka. Ada banyak alasan mengapa sebuah nama itu dipilih. Kadang-kadang nama yang diberikan itu adalah nama yang diteruskan dalam keluarga dari generasi ke generasi. Kadang-kadang nama yang diberikan itu adalah nama santo santa yang menjadi deposi khusus orang tua, atau nama orang yang dalam berbagai macam hal telah membekas dalam hidup orang tua. Bagi setiap pribadi, sebuah nama itu menjadi kartu panggilan atau kehadiran seseorang ke dalam dunia. Sebuah nama berbicara banyak tentang pribadi. Jika kita berbicara dengan seseorang tetapi kita tidak mengenal namanya, itu tandanya bahwa kita tidak sungguh-sungguh berelasi dengan orang tersebut. Ketakutan terbesar orang adalah bahwa ia tidak diingat. Karena tidak dikenal, orang dapat merasa kesepian. Pada dasarnya kesepian itu muncul. Ia merasa tidak diperhatikan dan diinginkan. Masa karantina panjang yang kita alami menunjukkan kepada kita adanya perasaan tidak diperhatikan dan tidak diinginkan, terutama dari para lansia dan mereka yang karena aneka sebab mengalami kesulitan untuk hidup sendiri. Kita dipanggil. Salah satu kebiasaan orang tua terhadap anak-anaknya adalah memanggil mereka. Mereka memanggilnya untuk membangunkan mereka di pagi hari, untuk mencari di mana mereka berada, untuk mendorong mereka mengerjakan tugas-tugas, atau untuk mengungkapkan cinta mereka kepadanya. Berpura-pura tidak mendengar panggilan merupakan strategi yang sering kita pakai jika kita tidak ingin terlibat berelasi dengan orang yang memanggil kita. Pada dasarnya panggilan seseorang atas kita itu mempunyai pesan yang jelas. Ia tahu keberadaan kita dan tertarik pada hidup kita. Kita dapat menerima bahkan menolak panggilan untuk membangun sebuah relasi ini. Allah memanggil kita dengan nama kita. Kutipan dari Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil. Kita masing-masing dikenal dan dipanggil oleh Allah Bapa. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah dinyatakan telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 1 ayat 9-10. Allah telah memanggil kita beberapa kali sejak dari awal, sebagaimana orang memanggil kita dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita.
Demikian juga Allah memanggil kita dengan nama kita. Ketika membaca kitab suci, kita menemukan bahwa Allah secara terus-menerus memanggil pria dan wanita dengan aneka cara untuk membangun relasi dengannya dan tinggal dalam hidup mereka. Sekarang ini Bapa memanggil kita untuk mengikuti Yesus karena melalui Dia, kematian telah dikalahkan dan kita memperoleh hidup. Suatu hidup yang walaupun penuh dengan kesulitan, layak untuk dijalani karena membawa kita pada hidup kekal. Dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat menjawab panggilan Allah yang unik bagi kita masing-masing. Perkawinan adalah jawaban atas panggilan Allah. Melalui sakramen perkawinan, suami dan istri menjawab panggilan Allah. Panggilannya adalah panggilan untuk mencintai sebagaimana Dia mencintai. Maka dari itu jawaban ya yang dinyatakan oleh mempelai pria dan wanita dalam upacara perkawinan bergema setiap hari dalam usaha mereka untuk mengasihi satu sama lain lepas dari kerapuhan dan kelemahan mereka. Panggilan untuk mencintai hanya dapat terwujud ketika suami istri menyambut rahmat yang semakin memampukan mereka belajar dengan sabar dan tekun, mengasihi satu sama lain dan mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Meskipun ada tantangan dan masa sulit yang tak terhindarkan, namun sangatlah meneguhkan menyadari bahwa Kristus hadir memberikan dukungan dan penghiburan yang tak terkira. Suaranya yang disampaikan melalui sabdanya tidak pernah berhenti memanggil, menghibur dan mendorong kita untuk terus berjalan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dipanggil kepada kekudusan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Apa panggilan keluarga kita? Santo Paulus yang dipanggil Tuhan mengalami perubahan hidup secara radikal. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 28. Memberi jawaban sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3 sampai 4. Sebuah keluarga lahir dari keputusan seorang pria dan seorang wanita untuk memulai perjalanan hidup bersama. Dengan ditopang oleh rahmat Kristus, dalam perjalanannya hidup perkawinan dipenuhi dengan hal-hal baru dan tantangan-tantangan baru untuk dihadapi. Hidup sebagai suami istri, sebagaimana dikatakan dalam ritus perkawinan, adalah jalan baru menuju pengudusan. Perkawinan adalah jalan istimewa menuju kekudusan. Dengan cara yang sama, kehidupan keluarga adalah suatu jalinan relasi yang terkadang rumit dan tidak selalu mudah. Situasi itu menjadi kesempatan yang baik untuk merenungkan karya Roh Allah yang dapat membuat hati manusia bertobat, mengubah sikap dan membuat anggota keluarga mampu mencintai sebagaimana Kristus mencintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dalam Lentera Minggu Katolik hari ini. Kekudusan adalah panggilan untuk semua. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Imamat 11 ayat 44. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate, dokumen ketiga dari kepausannya, mendorong setiap orang untuk menanggapi panggilannya masing-masing menuju kepada kekudusan. Allah tidak memanggil semua orang secara acak dan umum. Ia menyampaikan panggilannya secara pribadi kepada setiap orang. Marilah kita memperhatikan beberapa permenungan Bapa Suci yang menyatakan secara jelas, ajak untuk tidak takut menerima panggilan kekudusan secara pribadi. Saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah, dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya,
dengan kasih sayang yang sangat besar dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka, dalam diri mereka yang sakit, dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tersenyum. Di dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi hari, saya melihat kekudusan dari gereja yang militan. Seringkali hal tersebut merupakan kekudusan dari pintu sebelah. Mereka yang hidup dekat dengan kita. Mereka mencerminkan kehadiran Allah, atau dengan kata lain, tingkat menengah kekudusan. Gaudete et exsultate artikel 7. Semua orang beriman dalam keadaan dan status manapun juga dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kesucian yang sempurna, seperti Bapa sendiri sempurna, masing-masing melalui jalannya sendiri. Gaudete et exsultate artikel 10. Masing-masing melalui jalannya sendiri. Yang penting adalah masing-masing umat beriman menegaskan jalannya sendiri dan menghasilkan apa yang terbaik dari dirinya. Karunia begitu personal yang Allah tempatkan di dalam dirinya. 1 Korintus 12 ayat 7. Daripada berusaha keras untuk mencoba meniru sesuatu yang tidak dimaksudkan baginya. Gaudete et exsultate artikel 11. Untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi seorang uskup, imam, ataupun religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bukan seperti itu. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih, dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kegiatan setiap hari, dimanapun kita berada. Apakah Anda seorang anggota hidup bakti? Jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri Anda dengan sukacita. Apakah Anda menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda, sebagaimana Kristus lakukan kepada gerejanya. Apakah Anda seorang pekerja? Jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan Anda dengan kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah Anda orang tua atau kakek nenek? Jadilah kudus dengan mengajarkan dengan sabar anak atau cucu untuk mengikuti Yesus. Gaudete et exsultate artikel 14. Kekudusan yang kepadanya Tuhan memanggilmu akan tumbuh lewat gerak-gerik sederhana. Gaudete et exsultate artikel 16. Semoga Anda dapat mengenal sabda itu, yakni pesan Yesus yang hendak disampaikan Allah ke dunia dengan hidupmu. Tuhan akan mengenapinya bahkan di tengah segala kekeliruan dan saat-saat burukmu, asalkan Anda tidak meninggalkan jalan kasih dan tetap membuka diri kepada rahmat adikodratinya yang memurnikan dan menerangi. Gaudete et exsultate artikel 24. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana di masa lalu juga di masa sekarang, sangatlah mungkin menemukan anak-anak, anak remaja, orang muda, duda, janda, dan pasangan suami istri yang dapat menunjukkan kepada kita jalan menuju kekudusan dalam setiap usia dan dalam aneka keadaan kehidupan. Seperti Laura Vicuna kecil yang menjadi orang suci pada usia 12 tahun. Pier Giorgio Prasasti muda atau orang tua Teresia dari Lisieux. Gagasan tentang orang kudus yang dekat seperti ini cocok untuk kita. Sangat dekat dengan kita. Kita bisa menemukannya. Dapatkah kita menemukan mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Merajut kasih yang biasa, kesederhanaan Nazaret. Ketika melihat hidup Yesus, Maria, dan Yusuf, setiap keluarga dapat menemukan kembali panggilannya dan dapat mulai memahaminya dengan lebih baik. Dapat mengarahkan perjalanan hidupnya dan ditarik oleh sukacita Injil. Penting untuk disadari bahwa anak Allah yang menjadi manusia hidup selama beberapa tahun dalam keluarga manusiawi yang biasa dan sederhana.
Allah justru menempatkan dirinya dan mengambil bagian dalam kenyataan yang sederhana dan biasa. Sekarang ini kondisi sederhana dan biasa kita seturut model Nazaret kecil, terbentuk dari sebuah ruko, 4 rumah dan juga sebuah desa kecil. Paus Fransiskus dalam audiensi umumnya 9 September 2015. Dapat dipilih Allah sebagai tempat tinggal bagi Yesus anaknya. Tidak seorang pun dikecualikan dari berkat yang besar dan mengagumkan ini. Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Jejak Yesus adalah dalam keluarga itu. Setiap keluarga Kristiani dapat mengerti Maria dan Yusuf, menyambut Yesus, mendengarkannya, berbicara dengannya, menjaganya, melindunginya, tumbuh bersamanya, dan dengan cara demikian mengubah dunia. Setiap kali ada sebuah keluarga yang memelihara misteri ini, meskipun itu ada di ujung dunia, misteri anak Allah, misteri Yesus yang datang menyelamatkan kita. Misteri ini sedang terjadi. Audiensi umum Paus Fransiskus 17 Desember 2014. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Injil Lukas bab 2 ayat 39-52. Di Nazaret tidak ada jejak mujizat atau penyembuhan ataupun khotbah atau orang-orang berkerumun. Yesus tidak melakukan hal-hal luar biasa semasa periode itu. Segala sesuatu nampaknya berjalan wajar di Nazaret, sesuai dengan kebiasaan keluarga Israel yang taat dan pekerja keras. Ibu memasak dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Ayah seorang tukang kayu, bekerja dan mengajari anaknya bekerja. Audiensi umum Paus Fransiskus 17 Desember 2014. Merajut kasih yang biasa, masa-masa Yesus tinggal di Nazaret dalam keluarga kudus itu menerangi kehidupan keluarga kita masing-masing dengan cara baru. Rutinitas hidup sehari-hari yang tampaknya sederhana dan tidak berarti dapat menjadi cara baru yang memenuhi panggilan khusus keluarga untuk merajut cinta yang biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah mengungkapkannya? Apapun yang kita alami sehari-hari di rumah, di tempat kerja, di sekolah, walaupun itu seakan-akan tidak ada kaitannya langsung dengan tugas penerusan iman, senyatanya menjadi cara bagi kita untuk mencintai dan tidak membenci. Menciptakan ruang untuk saling membantu, tidak cuek atau bermusuhan. Audiensi umum Paus Fransiskus 17 Desember 2014. Apa yang terjadi selama 30 tahun di Nazaret juga terjadi dalam hidup keluarga dan lingkungan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah Lentera Minggu Katolik pada hari ini.
Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kami hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan bersyukur kepadamu atas anugerah keluarga yang begitu besar. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dalam sakramen perkawinan. Semoga mereka setiap hari menemukan kembali rahmat yang telah mereka terima. Dan sebagai gereja kecil, mereka semakin mampu memberi kesaksian akan kehadiran dan cinta-Mu yang dengannya Kristus mencintai gereja. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena penyakit dan berbagai permasalahan yang hanya Engkaulah sendiri yang mengetahuinya. Teguhkanlah dan sadarkanlah mereka. Engkau telah memanggil keluarga kepada jalan pengudusan yang telah Engkau peruntukkan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengalami belas kasih-Mu yang terhingga, yang tak terhingga, dan menemukan cara-cara baru untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Kami berdoa untuk anak-anak dan para remaja. Semoga mereka bisa berjumpa denganmu dan menanggapi panggilan yang telah Engkau rencanakan bagi mereka dengan penuh sukacita. Untuk para orang tua serta kakek dan nenek, semoga mereka menyadari bahwa mereka adalah tanda kebapaan sekaligus keibuan Allah dalam perawatan putra dan putri yang secara jasmani dan rohani telah Engkau percayakan kepada mereka melalui pengalaman kasih persaudaraan yang dapat diberikan keluarga bagi dunia. Tuhan, buatlah agar setiap keluarga dapat menghayati panggilan menuju kekudusan dalam gereja sebagai panggilan untuk menjadi pelaku evangelisasi dalam pelayanan bagi kehidupan dan perdamaian dalam persekutuan dengan para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat. Berkatilah pertemuan selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.